Saudara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mewajibkan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% bagi daerah yang berada di level 1, 2, dan 3. Ini level untuk PPKM-nya. Namun beberapa daerah, walaupun masuk dalam kategori boleh menyelenggarakan PTM ini, memilih menunda pelaksanaannya secara 100% karena sejumlah faktor seperti belum lengkapnya vaksinasi serta kesiapan sekolah di daerah mereka. Selain itu, pelaksanaan PTM 100% juga digelar di tengah bayang-bayang varian Omikron yang tengah menyebar dan memunculkan kenaikan kasus positif COVID-19 di beberapa kota di Indonesia. Lalu apa saja yang harus dievaluasi dari kebijakan ini? Beberapa hari PTM ini sudah dilaksanakan. Kita segera bahas dengan sejumlah narasumber. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, bergabung bersama kami sebagai salah satu narasumber secara daring, Komisioner KPAI, Retno Listiarti, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena. Selamat pagi, saya izin memanggilnya Mas Gibran atau Mas Wali Kota, dan kemudian ada Mbak Retno dan juga Bang Melki. Selamat tahun baru, salam sehat untuk kita semua. Selamat tahun baru. Ya, Mas Gibran, saya ke Anda dulu. Kami kemarin juga ikut melaporkan secara langsung apa yang menjadi kebijakan di pemerintah Kota Solo. Ada apresiasi juga karena pemerintah Kota Solo selama ini berhati-hati berkaitan dengan anak-anak kita masuk ke sekolah begitu di tengah pandemi COVID-19. Nah, dalam beberapa hari ini Anda sudah melakukan evaluasi bersama tim tentunya. Bagaimana jalannya PTM di Kota Solo? Masih ada kekhawatiran apa, Mas Gibran? Ya, kebetulan untuk PTM 100% belum kita mulai. Baru kita mulai di minggu depan khusus untuk kelas 9 saja. Karena kita tidak mau terlalu gegabah ya. Karena kita harus melihat juga bagaimana lonjakan kasus pasca Natal dan Tahun Baru. Kalau sampai hari ini saya lihat di Solo belum ada lonjakan kasus, tapi kita harus melihat juga di kota-kota lain, provinsi lain yang sudah ada lonjakan kasus dan kasus Omikron yang terus bertambah. Ya kita nggak pengen gegabah lah, karena anak-anak kita itu paling riskan terpapar juga dan harus kita lindungi secara ekstra. Setuju, ya. Itu yang kemudian mengundang banyak apresiasi dari keputusan pemerintah Kota Solo, Mas Gibran. Nah, Ya, kesiapan dari sekolah-sekolah sendiri untuk minggu depan ini, kelas 9 saja dulu begitu, pelan tapi pastilah nanti semua akan bisa datang ke sekolah. Bagaimana sekarang persiapannya? Apakah sudah siap sekolahnya atau ada hal-hal yang masih belum siap dan masih sempat disiapkan dalam akhir pekan besok ini, Sabtu dan Minggu? Baik, untuk masalah fasilitas, sarana, dan prasarana sudah siap semua untuk semua sekolah. Tapi sekali lagi kita tidak ingin siswa atau orang tua murid merasa tidak nyaman. Makanya kita melakukan PTM 100% ini secara bertahap. Ya. Jadi mungkin target saya jika tidak ada lonjakan kasus, bulan Februari baru akan semua sekolah akan 100% PTM. Jadi kita lakukan secara bertahap dan ya semuanya wait and see lah, kita lihat bagaimana kasusnya. Ya, salah satu yang kemudian saya ke Mbak Retno sebentar ya, Mas Gibran, dan juga nanti kemudian ke Bang Melki. Mbak Retno, di Harian Kompas hari ini halaman 5 untuk humaniora, kita membahas pengaturan PTM yang menyesuaikan level PPKM. Ada pendapat Anda yang mengatakan setelah KPAI kan biasa nih, selama ini langsung melakukan semacam survei atau evaluasi langsung ke lapangan bersama tim begitu. Dan salah satunya, ini mungkin menjadi masukan juga untuk Mas Gibran di Solo dan di kota lain, social distancing di kelas itu agak sulit, begitu ya Mbak Retno? Bagaimana itu persisnya? Ya, hari Senin mulai 3 Januari itu kami langsung turun. Sehari itu saya masuk ke 2 sekolah gitu. Memang hanya bisa ke 2 sekolah karena kan jam belajarnya pendek ya. Ya. Nah, itu kami baru melakukannya di DKI Jakarta dan kita juga cukup kaget ketika masuk ke kelas-kelas. Ya, jadi social distancing itu sulit sekali, jaga jarak itu sulit karena kan
ukuran kelas gitu ya, ketika separuh itu bisa langsung jaga jarak 1 meter. Tapi begitu 100% masuk, walaupun kursi meja itu dimajukan hingga mendekati papan tulis, itu tetap tidak terjadi gitu ya. Social distancing ini menjadi begitu sulit gitu. Dan itu bahkan untuk beberapa sekolah nih yang kita datangi, kan saya jadi sudah masuk ke 6 ya. 6 sekolah itu ada sekolah yang saya untuk lewat antara kursi meja sebelah kanan dengan sebelah kiri, itu saya harus memiringkan tubuh karena memang mereka mencoba memisahkan meja dengan meja kan. Jadi memang terlihat sempit meskipun sudah dilakukan seperti itu tetap sulit. Itu yang pertama. Jadi memang berat sekali ketika berbicara 100% suruh jaga jarak. Itu sulit betul. Mungkin nanti Mas Gibran juga akan lihat gitu ya ketika masuk 100%, dan saya mengapresiasi soal bertahap tadi karena harusnya memang dilihat dulu. Jadi kalau 50 naikin dulu ke misalnya 75%-nya baru kemudian 100%, dan betul harus melihat bagaimana peningkatan kasus. Yang kedua, ini kita punya catatan lagi. Jadi begitu pulang sekolah. Jadi kami ini ada yang namanya masuk dan pulang. Jadi saya karena masuk 6:30, kami jam 6 harus sudah berada di dekat sekolah, dan itu ketika masuk penumpukannya terjadi pada pengantar. Nah, tapi itu masih lebih mending. Karena setelah ngantar, kemudian anaknya baris, kan orang tuanya bergeser pergi. Nah, yang berat itu pas pulang. Jadi sebenarnya sekolah udah benar, mereka udah menerapkan misalnya ketika pulang tuh gantian. Jadi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain dijedakan antara 5 sampai 10 menit. Tapi begitu nyampe di pintu gerbang, ini penjemputnya nggak tepat waktu orang tua. Akhirnya terjadi justru anak sekolahnya menumpuk di gerbang sekolah, belum dijemput. Belum dijemput. Nah, ini terus-menerus, jadi begitu datang kloter 1, kloter 2-nya ada lagi, kloter numpuk. Nah, di situ mulai sulit jaga jarak lagi. Jadi memang rentannya di dua tadi ya, di dalam kelas, padahal ruang dalam kelas kan beresiko ya, karena ruang tertutup. Nah, yang kedua adalah pada saat penjemputan. Itu sih catatan dari pengawasan kami, Mas Dani. Saya lempar dulu sebentar ke Mas Gibran begitu. Nah, masukan-masukan pengalaman seperti ini, Pak Ganjar juga menyampaikan hal yang sama ini berkaitan dengan kelas yang termasuk penuh dan mengusulkan apakah mungkin dalam evaluasi di Kota Semarang dan sekitarnya nanti 2 shift sekolahnya. Begitu kira-kira menurut Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Jadi ada shift pagi dan shift siang di kelas yang sama sehingga kelasnya bisa agak renggang, social distancing-nya bisa terjadi begitu. Mas Gibran, Solo cukup siap jugakah dengan ini, atau dengan masukan ini akan nanti ada persiapan, akan ada meeting lagi dengan para stakeholder pendidikan di Kota Solo sebelum dimulai hari Senin secara bertahap? Mas Gibran. Ya, baik Bu Retno, terima kasih sekali untuk masukannya. Ini sudah kami cantumkan di surat edaran kami. Jadi beberapa sekolah yang mungkin ukuran kelasnya mungkin kecil, ini akan kami pecah menjadi 2 shift. Jadi untuk jaga jarak insya Allah bisa kami atasi. Ya. Nah, kalau saya ke Bang Melki mengenai situasi sekarang, ini sebetulnya kan saya sebagai orang tua sempat juga mendengarkan meeting dengan sekolah anak saya nih, Mas Gibran, Mbak Retno, dan juga Bang Melki. Kekhawatiran kita kan terutama untuk Jakarta adalah naiknya kasus. Level PPKM-nya saja sekarang di 2 begitu. Walaupun masih boleh menjalankan pembelajaran tatap muka. Nah, tetapi kan kasus hariannya nih terus naik. Nah, apakah dengan situasi naik ini kan sudah dari hari Senin, sudah hari Jumat. Nah, ini akan ada segera dievaluasi begitu nggak, Bang Melki? Apa yang menjadi kebijakan kita untuk anak-anak kita ke sekolah ini? Sehingga kalau segera balik dulu ke pembelajaran jarak jauh atau bagaimana, kan kita melindungi anak-anak kita nih, Bang Melki? Ya, tatap muka ini sebuah keniscayaan mulai lakukan di sekolah. Karena cara kita tidak membuat tatap muka ini kan juga menurut beberapa kalangan kan juga cukup besar bagi anak kita ya. Dari mulai tingkat PAUD, sekolah dasar sampai kepada bahkan kuliah. Itu dampaknya ternyata cukup serius bagi dunia pendidikan kita. Nah, tentu pengalaman tentang pelaksanaan PTM ini itu juga masih harus dilakukan sehingga kita juga punya evaluasi terhadap kondisi sekolah dan pekerjaan kita ke depan.
Nah, catatan saya gini, terkait dengan kondisi Omikron di tanah air, hampir dan bisa dipastikan bahwa kenaikan kasus ini kan akan terjadi ya. Ya. Apakah dia berdasarkan deret ukur atau deret hitung atau eksponensial. Pengalaman beberapa negara ya, kalau kita lihat dan kita cermati yang menjadi catatan kita itu kan Inggris, Israel, Amerika Serikat dan sekarang India. Itu kan kenaikannya kan luar biasa, lebih dari yang kita perhitungkan dibanding Delta kemarin. Dan salah satu potensi penularan kalau kita bicara dari berbagai kehidupan kita adalah di aspek pendidikan sekolah, termasuk juga di kampus. Ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana potensi penularan ini terjadi, itu bisa terjadi pada yang bersangkutan anak-anak didik kita ini keluar dari rumah. Ada dua pola kan, dia menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi berarti potensi penularannya relatif kecil. Kalau dia pakai kendaraan umum, entah pakai motor ataupun pakai mobil, di situ sudah mulai pasti potensi penularan mulai dari situ. Ketika dia pakai motor atau dia pakai mobil angkutan, itu juga pasti potensi penularan sudah mulai dari transportasi publik. Ya. Sampai di sekolah itu apa sekolah itu? Ketika sampai di sekolah tentu sekolah yang punya kewajiban besar mengatur pola pendidikan yang mencegah terjadinya klaster sekolah. Saya kira dari rekomendasi Dokter Indonesia bisa kita lihat bahwa banyak catatan dari Ikatan Dokter Indonesia, antara lain ya peserta didik baik itu murid maupun juga guru, bahkan saya kira petugas sekolah itu dianjurkan sudah 100% vaksin. Kemudian juga sekolah itu diharapkan untuk membuka ventilasi udaranya. Apabila kita terbiasa pakai AC, kalau ventilasinya ada, sebaiknya itu udara terbuka, udara yang mengalir. Sebagainya catatan dari Ikatan Indonesia. Nah, ketika dia pulang kembali ke rumah, juga lihat ada dua opsi itu tadi, transportasinya. Apakah transportasi sendiri atau pakai angkutan umum. Nah, dari berbagai catatan saya tadi ini, Mas, saya kira kita juga melihat bahwa pengendalian pandemi kita ini kan selain dari sekolah, kan juga ada aspek umum tadi itu. Apabila ada kebijakan dari kepala daerah, berdasarkan juga tentu dari PCPN dan Satgas Pusat ya, melihat bahwa daerah tersebut bukan cuma di sekolah ya, tapi apabila di data yang kita cermati ada kenaikan kasus yang serius, hari ini aja udah kita perhitungkan ya dari yang Prof. ikut itu benar itu. Kenaikannya sekarang ini memang tinggi sekali nih. Dari biasanya cuma 100, 200, 300, sekarang sudah 500-an per hari. Apabila kita testingnya makin kuat, kekhawatiran kami juga mungkin sudah makin tinggi nih. Nah, ini harus kita antisipasi di berbagai bidang termasuk sekolah. Sehingga siap nggak kita Bang Melki nih kalau kemudian tiba-tiba ada kenaikan kasus yang cukup signifikan dan kita harus kembali lagi. Nah, ini Bang Melki yang mungkin menjadi kolega dari Kemendikbud begitu, sehingga ini bisa seperti jentik jari kita segera mengubah lagi begitu situasinya. Jangan nanti ternyata kita kagok lagi, gagap lagi untuk melakukan perubahan begitu. Itu yang saya khawatir, Bang Melki. Nah, kira ini kan yang tadi ini adalah bagian dari kita mulai juga melakukan ini di aspek pendidikan. Kalau kita lihat secara umum sebenarnya, Mas Bayu adalah kan selama 2 tahun ini, mulai Maret pertama kali kasus ini disampaikan 2020 lalu, itu kita sudah terbiasa, terlatih, teruji, terbukti di berbagai bidang kehidupan. Yang kita lakukan ketika ada kenaikan kasus, bagaimana diatur polanya, ya, terutama kalau orang biasa akan memberi atensi itu kan di pasar, mall, dan sebagainya, transportasi publik ya. Nah, pola ini kan kita belum pernah lakukan. Nah, dengan kita membuat semacam ini, saya kira sama kayak yang lain, apabila ada kenaikan kasus, tentu ada perubahan kebijakan. Apakah dihentikan sama sekali tatap muka, ataukah dirubah pola 50-50, 50 fisik, 50 online, atau kan dipakai pola misalnya 30-70, itu kan cuma nanti bagaimana lagi memperhatikan kasus bukan cuma di klaster sekolah ya, tapi kasus di tempat tersebut. Karena sekolah adalah bagian dari suatu masyarakat di suatu daerah, dan tentu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, misalnya kalau di Jawa Tengah ada Pak Ganjar, kabupaten kota, Mas Gibran Solo, tentu akan mempunyai kebijakan untuk mengatur secara umum, termasuk juga di aspek pendidikan di sekolah misalnya. Singkat ya,
dimengerti, Bang Melki. Terima kasih. Singkat, Ibu Retno atau Mbak Retno, ini berarti kepala daerah memegang peranan sangat krusial ya, Mbak Retno? Ya, betul. Dan kepala daerah harus melibatkan tim Satgas COVID daerah gitu. Jadi kalau saya pernah itu ke SMP Negeri 4 Kota Solo gitu ya, mereka penjemputan misalnya waktu itu juga masih 50% dengan menggunakan model drive-thru, dan itu memang bisa ya mencegah misalnya soal kerumunan. Nah itu kan memang di situ ada peran. Yang kedua, waktu itu wali kota juga memutuskan untuk semua anak itu di rapid test dulu, istilahnya kan rapid ya. Dan satu lagi memang kami mendorong nih Mas, jadi kalau ini sudah dilakukan nih, pembelajaran tatap muka ini, maka kepala daerah itu menerapkan atau penguatan 3T. Jadi secara acak gitu ya, melakukan pengambilan sampel ya. Jadi di PCR guru maupun murid di berbagai sekolah gitu secara acak. Nah itu kan memang perlu peran dalam hal ini kepala daerah dan APBD juga ya. Oke, ya. Nah, Mas Gibran, dengan komando ada di tangan seorang kepala daerah, Anda sebagai komandan di Kota Solo begitu. Saya cuma pengen tahu kalau begitu, di mana di semua daerah termasuk Jakarta, sekolah itu mengatakan kepada kami sebagai orang tua, ini udah perintah dari pusat yang kemudian dari Pemprov juga kita wajib harus begitu. Tapi tampaknya ini seperti tidak ada opsi lain, harus gitu. Tapi Anda tidak melakukan hal yang semacam itu di Solo. Jadi sebetulnya ini wajib, harus, atau kepala daerah masih punya pegang kendali, Mas Gibran? Yang jelas kebijakan dari pusat kita dukung sepenuhnya, tapi sekali lagi untuk yang ada di daerah yang paling mengerti, yang paling paham ya kepala daerahnya. Dan sekali lagi saya sangat pro dengan PTM, sangat pro dengan PTM 100%, tapi kita tidak mau terlalu gegabah, kita pengennya bertahap saja, dan sambil kita lihat bagaimana kenaikan kasus dalam beberapa minggu ke depan, karena sekali lagi anak-anak ini paling riskan juga terpapar. Setuju. Dan sekali lagi, karena vaksinasi untuk anak ini masih berjalan, ya kita pengennya nanti kita selesaikan dulu sampai 100%. Dan kita juga pengen memberikan rasa aman, nyaman kepada murid-murid, orang tua, guru, semua yang ada di sekolah itu. Tapi sekali lagi saya sangat mendukung program dari pemerintah pusat, tapi kita juga harus berhati-hati, dan untuk lebih bijaknya lagi, orang tua murid tetap kita beri opsi agar anak-anak yang tidak bisa mengikuti PTM tetap bisa mengikuti pelajaran melalui PJJ. Jadi kalau Solo, PJJ ini masih akan bisa begitu? Ya, nanti akan kami evaluasi lagi. Karena kalau di Jakarta, Mas Gibran, paling tidak dari sekolah anak saya, PJJ sudah di stop. Jadi kami sebagai orang tua tuh rasanya terpaksa harus mengirimkan anak-anak begitu. Mungkin kalau PJJ-nya masih ada, saya akan melarang anak saya dulu melihat 1-2 minggu. Logika saya sama dengan Mbak Retno, ini kemarin 2 minggu anggaplah penyebaran begitu. Nah, saya karantina anak saya dulu. Kalau sekolah aman, saya mungkin membolehkan begitu. Tapi saya nggak punya pilihan. Tapi mungkin Solo punya pilihan-pilihan lain. Nah, kita akan bahas lagi nih. Apa yang bisa kita lihat dari kehati-hatian di pemerintah Kota Solo dan evaluasi yang sudah dilakukan oleh KPAI dan kebijakan seperti apa yang nanti akan dilihat oleh Komisi 9.